Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasananda Syukri dengan BP 1015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah kompetensi awan yang telah ditugaskan pada saya, yaitu mengenai cara mendeploy dan juga cara mendeploy aplikasi front end dan juga back end. Jadi pada project ini saya menggunakan layanan untuk mendeploy front end itu saya menggunakan layanan Google Cloud App Engine. Yang dimana nama layanan pada Google Cloud App Engine saya itu adalah Muhammad Dias 1152 2015. Jadi kenapa saya memilih layanan Google App Engine ini? Karena layanan ini menawarkan kemudahan penggunaan, skala otomatis, dan juga pengelolaan infrastruktur yang minimal. App Engine ini juga cocok digunakan untuk aplikasi front end yang ringan atau yang sudah terintegrasi dengan back end berbasis Node.js ataupun Python ataupun framework lainnya. Langsung saja ke tahapan deployment aplikasi front end-nya, yaitu yang pertama kita perlu membuka uh, Cloud Shell yang ada pada Google Console Log. Pada Google Console, pada konsol, pada Cloud Shell yang saya buka ini, kita perlu mengklon ataupun mengklon project yang telah diberikan oleh asisten dosen, yaitu link GitHub berupa aplikasi front end, yang dimana jika kita mengklon maka akan muncul runtutan program seperti ini, yang dimana nama file ataupun nama folder front end ini telah saya ubah menjadi front end Dias. Lalu langkah selanjutnya setelah mengklon, kita perlu install dependencies pada aplikasi ini, yaitu npm install min legacy minpir mindips. Kemudian kita build aplikasi front end-nya menggunakan sintaks npm run build. Setelah kita build aplikasi front end, kita pergi ke file app.yaml dan kita mengubah nama service menjadi nama dan name kita sendiri. Kemudian setelah kita mengubah, kita deploy front end ini ke App Engine menggunakan sintaks gcloud app deploy, yang dimana hasil dari sintaks ini menghasilkan URL yang bisa diakses oleh publik untuk akses ke front end yang telah kita deploy, yang dimana sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke cara mendeploy aplikasi back end yang kita buat dengan sendirinya, yaitu kita perlu pergi ke VS Code, yang dimana kita menggunakan Express.js sebagai framework untuk membuat framework ini. Kemudian setelah menginstal package JSON melalui npm init min-y dan juga menginstal node modules dan package log JSON menggunakan install express CORS, yang dimana CORS itu adalah middleware untuk backend agar bisa diakses di front end atau domain yang berbeda. Kemudian kita buat kita buat file dengan nama fjs ataupun index.js ataupun server.js. Lalu kita inisiasi framework yang kita pakai, yaitu Express dan juga CORS. Kemudian kita atur port yang akan di listen oleh Google Cloud-nya. Kemudian kita buat to-dos ataupun array to-dos yang dimana akan muncul yang akan menjadi isi ataupun item utama yang akan muncul pada front end kita nanti. Kemudian kita atur function success response dan error response. Kemudian kita atur routes dari backend kita, yaitu di sini ada routes API to-dos, kemudian routes API to-dos yang berdasarkan ID dari to-dos yang dipilih, kemudian routes put untuk API to-dos,
berdasarkan ID, kemudian Roots Delete untuk API Studio ID. Kemudian setelah kita membuat file ini atau project ini, kita perlu ke search control dan juga kita mendeploy ataupun mempublish dari codingan kita. Setelah itu kita pergi ke Cloud Run atau nanti saja. Lalu kita buka lagi Google Cloud Shell. Jikalau sebelumnya kita ada menginputkan sintaks directory yang dimana kita menuju ke file front end Dias, kita perlu menetralkannya yaitu dengan cara cd spasi titik kemudian titik kembali. Lalu kita inisialisasi kembali file directory yang akan kita gunakan yaitu cd backend min Dias. Setelah itu kita clone aplikasi ataupun project yang telah kita upload ke GitHub tadi dengan cara git clone lalu dilanjuti dengan link GitHub kita tadi. Kemudian lanjut kita lakukan perintah untuk men-set project dari melalui ID project kita yaitu Komputasi Awan DSI UNAN 258. Kemudian kita pilih region Asia Southeast 2 yaitu berpusat di Jakarta dengan sintaks di cloud config set run / region Asia strip Southeast 2. Setelah itu kita masukkan sintaks cloud untuk membuat dan mengunggah Docker image ke Google Artifact Registry, lalu memberikan tag atau penamaan pada image tersebut. Jadi dengan menginputkan sintaks gcloud build submit min tag Asia Southeast 2 docker.pkg.dev / komputasi min awan min dsi min unan min 28 backend Dias file docker akan terunggah ke Google Artifact Registry. Di sini ada repository berdasarkan nama file saya, backend Dias. Di mana dalam file ini, dalam repository ini terdapat 3 image karena saya mencoba menyelesaikan error yang muncul pada upload pertama. Kemudian setelah image Docker ini terupload, kita perlu pergi ke Google Cloud Run. Pada Google Cloud Run ini kita perlu mendeploy kontainer. Dengan cara kita select image URL yang telah kita upload sebelumnya, yaitu seperti ini. Kita pilih yang let's, lalu kita atur regionnya. Kemudian kita allow unauthenticated invocation. Lalu kita create. Saat create kita akan muncul halaman seperti ini, di mana tidak ada error found during this interval. Di mana kita mendapatkan URL dari backend kita. Bisa kita copy. Kemudian pada link front end yang telah kita dapatkan melalui cara deploy front end tadi, yaitu link berikut, kita sebelumnya pada saat pertama kali kita membuka link ini, kita diperlukan menginputkan link dari backend yang akan kita gunakan. Kita bisa mengganti base URL yang ada saat ini. Kita inputkan base URL, simpan dan lanjutkan. Kita bisa melihat array yang telah kita buat di app.js tadi muncul pada front end yang telah diberikan oleh asisten dosen. Pada front end ini ataupun pada website ini kita bisa mengubah ataupun menambahkan ataupun menghapus
list kegiatan yang perlu kita lakukan. Contohnya kita ingin menambah hal yang ingin kita lakukan. Misalnya saja cloud computing, menyelesaikan video laporan. Dan kita bisa mengatur deadline-nya, kita bisa tambahkan. Dan bisa kita lihat di sini ada dua task yang completed dan juga pending. Bisa kita lihat di sini sudah ada dua task yang sudah kita selesaikan dengan cara menekan tombol checklist. Contohnya saja pada cloud computing ini kita tekan button checklistnya. Lalu task yang tercomplete itu ada 3 dan yang pending itu ada 2. Dan jika kita gunakan fungsi update, ya, kita bisa mengubah deadline, diundurkan atau dimajukan. Dan jika tugas ataupun task yang kita ingin lakukan sudah melewati deadline, akan muncul hmm, seharusnya nah, akan muncul notif overview yang dimana yang artinya task ini melewati tanggal deadline. Kemudian kita bisa menghapus tugas ataupun task yang telah kita inputkan dengan cara menekan button hapus. Sekian dari saya. Inilah penjelasan tugas besar mata kuliah komputasi awan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.